Materi ini menyangkut konsentrasi 10 perusahaan terbesar di indeks S&P 500 Bursa Efek Amerika. Sumber infografis dan data tersedia di deskripsi video. Saat ini, kapitalisasi 10 perusahaan terbesar menyumbang 38% dari seluruh kapitalisasi indeks S&P 500. Ini adalah konsentrasi tertinggi sejak pertengahan 1960-an, setelah indeks S&P 500 runtuh 5 tahun. Jadi indeks kembali ke hasil tahun 1968 hanya pada awal tahun 1990-an. Setelah krisis gelembung.com pada tahun 2000, indeks memerlukan waktu 15 tahun untuk kembali ke parameter yang sama. Sebelum krisis tahun 2000, kapitalisasi 10 perusahaan terbesar adalah 27%, jadi 10% lebih rendah dibandingkan yang kita amati saat ini, namun kapitalisasinya menonjol pada saat itu. Butuh 6 tahun bagi indeks S&P 500 untuk pulih dari krisis tahun 2088. Mungkin indeks pulih semakin cepat. Mari pelajari lebih lanjut tentang perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar. Pada saat penulisan, ini adalah Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Berkshire Hathaway, Lilly, Broadcom dan Tesla. 8 di antaranya adalah perusahaan teknologi, 1 perusahaan medis, dan 1 dari industri keuangan. Namun situasinya dinamis dan komposisi 10 besar terus berubah. Misalnya, pada saat materi ini ditulis, Tesla berada di peringkat ke-10 bersama Qualcomm, dan Nvidia terkadang menyerang posisi pertama lalu turun lagi ke posisi ketiga. Jika Anda menonton film ini dalam beberapa tahun, 10 besar mungkin akan sangat berbeda. Tapi semuanya penting. Mari kita lihat seberapa besar penghasilan raksasa teknologi, karena perusahaan teknologi kini memiliki kapitalisasi terbesar. Infografis tahun 2022. Amazon menghasilkan uang terutama dari toko online, tetapi Amazon melakukan diversifikasi dengan layanan seperti server AWS, periklanan, dan langganan utama. Meskipun perusahaan ini beroperasi secara global, pasar Amerika menyumbang 70% pendapatan. Pada tahun 2024, Amazon Web Services menguasai 30% pasar cloud. Microsoft 25%, meskipun memiliki lebih banyak pusat data. Dengan demikian, kedua perusahaan ini sendiri menguasai separuh data yang dihasilkan oleh individu, perusahaan, dan pemerintah. Mereka mengoperasikan infrastruktur dasar era informasi dan memiliki akses terhadap informasi. Sekarang kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, analisis data dalam jumlah besar, harus ditambahkan ke dalam informasi. Tidak ada perusahaan lain yang begitu siap. Apple memperoleh separuh keuntungannya dari penjualan ponsel, namun lebih dari 20%-nya dihasilkan oleh jasa, 10% dari aksesori, dan 15% dari produk lain seperti Mac dan iPad. Lebih dari 40% keuntungan berasal dari Amerika, 25% dari Eropa, dan lebih dari 30% dari Asia. Alphabet memperoleh hampir 60% keuntungannya dari pencarian Google. 40% sisanya dibagi rata antara jaringan Google, periklanan YouTube, Google Cloud, dan layanan lainnya. Hampir separuh keuntungan dihasilkan di AS, 30% di Eropa dan Timur Tengah, 17% di Asia Pasifik, dan 6% di Amerika Latin. Microsoft hanya menghasilkan setiap $10 dari penjualan sistem operasi Windows paling populer. Hampir 40% pendapatan berasal dari layanan server. 23% dari Office, 7% dari permainan komputer, 7% dari LinkedIn, 6% dari mesin pencari Bing Internet, 9% dari layanan lainnya. Perhatian! Infografis ini dibuat sebelum peluncuran ChatGPT. Setengah pendapatan di AS, setengah di seluruh dunia. Meta adalah perusahaan periklanan, 98% keuntungannya berasal dari iklan di website perusahaan seperti Facebook dan Instagram. 43% keuntungan dihasilkan di Amerika Utara, 24% di Asia, 23% di Eropa, dan 10% di wilayah lain. Nvidia Praai membagi aliran pendapatannya secara merata antara produk komputasi dan grafis. Pasar Tiongkok menghasilkan keuntungan terbesar, 48%, Amerika Serikat 31%, dan negara-negara lain di dunia 22%. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa perusahaan-perusahaan raksasa masih mendasarkan pengembangannya pada produk unggulan, namun melakukan diversifikasi ke produk dan layanan lain.
Secara geografis, perusahaan-perusahaan ini juga terdiversifikasi secara global, meskipun sekitar setengah dari keuntungan mereka dihasilkan di AS. Kita tahu bagaimana perusahaan teknologi besar terpilih menghasilkan uang, tapi bagaimana rasanya bekerja di perusahaan tersebut? Pendapatan pada tahun 2023 di 5 perusahaan teknologi Big Seven lebih tinggi dari rata-rata Amerika sebesar $60,000. Meta, Google, dan Nvidia membayar yang terbaik. Tesla dan Amazon sebagian besar mempekerjakan pekerja berketerampilan rendah dan gaji di bawah rata-rata, meskipun mereka tergolong perusahaan teknologi. Sekarang, kita mengetahui perusahaan-perusahaan yang menghasilkan hampir 40% kapitalisasi indeks SP500. Jadi, apakah produk dan layanan mereka sepadan dengan penilaian ini? Pasar menilai ya, tapi jika bukan, karena 10 perusahaan terbesar, kenaikan indeks SP500 pada paruh pertama tahun 2024 tidak akan mencapai 15% melainkan 3%. Nvidia sendiri bertanggung jawab atas 5 poin persentase pertumbuhan di seluruh indeks terkemuka AS. 10 perusahaan terbesar juga menyumbang sepertiga kenaikan indeks AS selama 5 tahun terakhir. Selama periode ini, ST500 juga memperoleh rata-rata keuntungan tahunan sebesar 16% dibandingkan dengan rata-rata 10% selama 30 tahun terakhir. Untuk meredakan penurunan, rasio harga terhadap pendapatan dari 10 perusahaan teratas saat ini adalah sekitar 35 sebagai perbandingan. Sebelum krisis tahun 2000 jumlahnya sekitar 40. Jadi saat ini, meskipun konsentrasinya tertinggi dalam hampir 60 tahun, saham-saham tersebut bukanlah yang termahal dibandingkan dengan keuntungan di masa depan, apalagi konsentrasi 10 besar di bursa saham lain di dunia lebih tinggi dibandingkan di bursa AS. Di Cina angkanya 43%, di Kanada 44%, di Perancis dan Jerman hampir 60%, dan di Inggris 50%. Terakhir, kita tidak bisa melupakan revolusi dalam cara berinvestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bursa saham. Kita berbicara tentang instrumen ETF yang digunakan untuk membeli sepertiga saham di AS, 1/10 di Eropa, dan 1/8 di Asia. Dana ETF secara signifikan mengubah proporsi konsentrasi perusahaan di dana individu dan akibatnya di bursa saham. Pasar saham 10 tahun yang lalu bukan lagi pasar saham saat ini. Terakhir, perlu ditambahkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, perusahaan yang tidak terkait dengan teknologi, yang disebut perusahaan nilai dan perusahaan kecil dan menengah, akibat kenaikan suku bunga pinjaman dan fenomena lainnya, memiliki valuasi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar, perusahaan teknologi. Oleh karena itu, persentase pangsa mereka dalam kapitalisasi bursa saham Amerika menjadi lebih rendah, sehingga meningkatkan kapitalisasi 10 perusahaan teratas. Dapat diringkas bahwa 10 besar mencapai ekor kapitalisasi bukan hanya karena karakteristik mereka sendiri, tetapi juga karena kelemahan perusahaan lain pada saat yang sama. Ini merupakan sinyal bullish bagi pasar saham AS. Jadi, apakah kita berada di puncak indeks Amerika dan tidak melihat kesenjangannya? Akankah rally 10 besar berlanjut? Akankah perusahaan lain bangkit dan menghadapi pertumbuhan? Kami tidak tahu itu, namun Anda telah diberitahu tentang anomali yang signifikan. Jika Anda ingin menerima analisis lainnya, berlangganan saluran ini.